Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai perkembangan yang ada di dunia cryptocurrency teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, mohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan melihat sebuah informasi. Ini adalah 5 berita kripto pada minggu ini di mana Bitcoin mengalami lonjakan, kemudian XRP viral, kemudian The Fed. Ini bikin tegang dunia kripto teman-teman. Jadi kita lihat di sini bahwa pasar kripto untuk minggu ini bergerak di tengah kombinasi sentimen positif dan tekanan makro. Bitcoin kembali menguat setelah bertahan di area support penting. Sementara minat institusi terhadap aset kripto terus terlihat lewat akumulasi Bitcoin oleh para pemain besar teman-teman. Kemudian di sisi lain, XRP menjadi salah satu aset yang paling ramai dibahas setelah muncul prediksi harga jangka panjang dan integrasi baru ke ekosistem DeFi Solana. Faktor makro juga ikut mempengaruhi pasar, mulai dari gencatan senjata Iran hingga sorotan terhadap calon ketua The Fed yang bernama Kevin Warsh. Jadi ini adalah beberapa informasi penting teman-teman. Jadi kita lihat di sini untuk Bitcoin. Jadi Bitcoin kembali menjadi perhatian setelah bertahan di kisaran 65.000 sampai 70.000 US dollar dalam 2 bulan terakhir. Kemudian seorang analis Swan Bitcoin yang bernama John Har menilai area tersebut mulai berfungsi sebagai level support kuat dan berpotensi menjadi batas bawah baru bagi Bitcoin. Ada sejumlah faktor yang mendukung pandangan ini. Jadi inflasi Amerika Serikat sudah lebih terkendali dibandingkan tahun 2022. Kemudian kebijakan suku bunga tidak lagi seagresif fase sebelumnya dan likuiditas mulai kembali masuk ke pasar teman-teman. Jadi kondisi ini membuat tekanan terhadap aset beresiko tidak seberat pada saat pasar kripto dihantam krisis besar seperti Terra, Celsius, dan FTX teman-teman. Kemudian yang paling rame, yang paling menarik adalah teman-teman ini prediksi bahwa XRP dalam 5 tahun itu akan bergerak dari kisaran harga $5 sampai dengan $1.000 teman-teman. Jadi XRP kembali rame dibahas setelah sejumlah analis merilis prediksi harga jangka panjang dengan rentang yang sangat lebar. Dalam skenario konservatif, XRP diperkirakan bergerak di kisaran $4 sampai dengan $5 pada tahun 2030. Sementara untuk proyeksi yang lebih agresif menempatkan XRP di area $28 sampai dengan $30. Untuk standar charter memberikan target sekitar $28 pada tahun 2030 dengan mempertimbangkan potensi ETF kripto, kemudian kejelasan regulasi dan peran XRP di dalam pembayaran lintas negara, teman-teman. Kemudian prediksi ini dinilai lebih realistis dibandingkan skenario ekstrim yang menyebut XRP bisa menembus harga $1.000 teman-teman. Kemudian berita ketiga yang ramai pada minggu ini yaitu Morgan Stanley. Ini mulai mengakumulasi Bitcoin. Jadi Morgan Stanley, sebuah perusahaan keuangan besar di Amerika Serikat, terdeteksi mulai mengakumulasi Bitcoin melalui produk MSBT ETF teman-teman. Jadi berdasarkan data on-chain dari Arkham, kepemilikan MSBT ETF mencapai sekitar 874 Bitcoin atau senilai kurang lebih 64 juta US dollar teman-teman. Jadi sejak diluncurkan pekan ini, produk tersebut tercatat membeli Bitcoin senilai sekitar 83,6 juta US dollar. Jadi akumulasi ini berlangsung secara bertahap, bukan melalui satu transaksi besar. Jadi pola tersebut
umum digunakan institusi untuk membangun posisi tanpa memicu gangguan besar terhadap harga pasar. Jadi masuknya Morgan Stanley ini memperkuat sinyal bahwa institusi mulai meningkatkan exposure ke dalam Bitcoin secara lebih terstruktur, teman-teman. Kemudian berita besar berikutnya, berita keempat, yaitu XRP itu masuk ke dalam ekosistem Solana lewat WXRP, teman-teman. Jadi XRP juga menjadi sorotan setelah muncul interaksi viral dari akun resmi Solana yang hanya menuliskan tulisan XRP di platform Twitter atau di platform X, teman-teman. Jadi unggahan tersebut memicu spekulasi komunitas meskipun belum ada konfirmasi resmi terkait kerjasama antara Solana dan Ripple. Jadi tidak lama setelah itu XRP mendapatkan akses baru ke ekosistem DeFi Solana melalui Wrap XRP atau WXRP, teman-teman. Jadi token ini merepresentasikan XRP dengan rasio 1:1 dan memungkinkan holder menggunakan asetnya di berbagai protokol DeFi Solana tanpa harus menjual XRP asli, teman-teman. Jadi dengan WXRP pengguna bisa melakukan swap, kemudian menyediakan likuiditas hingga mencari peluang yield di jaringan Solana. Namun peluang ini tetap membawa risiko, terutama dari sisi kustodian dan teknologi cross-chain, teman-teman. Kemudian berita berikutnya ini membahas tentang Bitcoin rebound karena Trump, Iran, dan The Fed, teman-teman. Jadi Bitcoin kita lihat di sini sempat turun mendekati 75.000 US dollar sebelum kembali melonjak ke kisaran 78.000 US dollar. Jadi pergerakan ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperpanjang gencatan senjata terkait Iran yang memicu dan membantu meredakan tekanan geopolitik di pasar global, teman-teman. Jadi rebound Bitcoin juga diperkuat oleh likuidasi besar di pasar derivatif. Sekitar 6.769 trader terkena likuidasi dengan total nilai sekitar 97 juta US dollar dan mayoritas berasal dari posisi short. Jadi kondisi ini memicu short squeeze yang mempercepat kenaikan harga, teman-teman. Namun tekanan dari sisi The Fed belum hilang. Kevin Warsh, calon ketua Federal Reserve, menjadi sorotan karena diwajibkan menjual kepemilikan aset kripto sebelum proses konfirmasi Senat. Jadi sikap The Fed terhadap suku bunga tetap menjadi faktor besar bagi Bitcoin karena likuiditas global masih sangat menentukan arah aset beresiko. Jadi inilah 5 berita yang lagi rame dalam 1 minggu terakhir, teman-teman. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Namun tetap berhati-hati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.